Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bisa untuk menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Wah, hadir semua ya. Berarti anak-anak semuanya sudah siap untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 8 yaitu Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan pada pembelajaran pertama. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, apakah anak-anak pernah mendengar kata gerhana? Wah, pernah ya? Ada yang pernah melihat gerhana? Wah, rata-rata sudah pernah melihat dan mendengar tentang gerhana ya. Hari ini kita akan belajar tentang gerhana matahari. Nah, sekarang agar kita lebih mengetahui informasi tentang gerhana matahari, Ibu akan membacakan teks yang ada pada buku di halaman 94. Anak-anak semuanya silakan buka buku halaman 94. Di situ ada teks dengan judul Gerhana Matahari. Dan anak-anak semua harus menyimak teks yang akan Ibu bacakan berikut ini. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Anak-anak bisa melihat gambarnya pada buku atau pada layar di samping ini. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal ini terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Anak-anak bisa melihatnya pada gambar yang ada di buku atau juga pada gambar di samping ini. Nah, setelah tadi Ibu membacakan teksnya dan juga anak-anak sudah menyimaknya, sekarang kita akan menemukan informasi penting dari dalam teks bacaan tersebut. Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagi anak-anak yang tahu jawabannya, silahkan acungkan tangannya, kemudian jawab pertanyaan dari Ibu ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, kapan gerhana matahari terjadi? Ada yang tahu jawabannya? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah siang hari. Itu bisa anak-anak temukan di dalam teks bacaan pada paragraf pertama dan juga baris pertama. Di situ disebutkan bahwa gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Nah, anak-anak bisa menggarisbawahi teks tersebut agar mengetahui bahwa itu adalah informasi pentingnya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari? Ada yang tahu jawabannya? Ya, silahkan, apa jawabannya? Ya, benar sekali ya. Jadi gerhana matahari itu terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus di mana bulan berada di antara matahari dan juga bumi. Anak-anak bisa melihatnya di dalam teks pada paragraf pertama dan di baris kedua. Di situ adalah informasi pentingnya. Silahkan digaris bawahi informasi penting tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, apa saja
saja jenis-jenis gerhana matahari? Apakah ada yang tahu jawabannya? Silakan boleh disebutkan. Yang pertama ada apa? Gerhana matahari total, betul. Yang kedua ada gerhana matahari sebagian. Yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Ya, betul sekali. Jadi apa sih perbedaan dari ketiga gerhana ini? Ada yang tahu nggak kalau gerhana matahari total itu seperti apa? Seperti apa? Ya, betul ya. Jadi gerhana matahari total itu terjadi ketika bumi terkena oleh bayangan umbra bulan. Sedangkan kalau gerhana matahari sebagian itu bagian bumi yang terkena bayangan preumbra bulan. Dan gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada pada titik terjauhnya dari matahari. Sekarang anak-anak sudah mengetahui ya tentang apa itu gerhana dan bagaimana gerhana matahari itu. Nah, agar anak-anak ibu semua lebih memiliki gambaran tentang bagaimana gerhana matahari itu, ibu sudah memiliki satu video tentang gerhana matahari. Anak-anak sekalian, silahkan perhatikan video ini dengan seksama ya. Videonya ada di samping ini. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi, dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru, terdapat kemungkinan piringan bulan menutupi piringan matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Pada kasus gerhana matahari, bulan bisa saja hanya menutupi sebagian cahaya matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari sebagian. Jika bulan berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigi, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti kerucut berukuran 400.000 km di belakang bulan. Peristiwa gerhana matahari total adalah momen langka. Hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi, setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Bayangan umbra bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umbra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda termasuk orang yang beruntung. Sebab peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi paling lama 7 menit. Itu pun jika kita berada pada posisi yang tepat di bumi. Sudah menyaksikan ya video tadi, jadi udah ada dong gambaran tentang bagaimana gerhana matahari itu. Nah, sekarang ibu akan meminta anak-anak untuk membagi menjadi 5 kelompok karena kita akan mempraktekkan bagaimana gerhana matahari itu terjadi. Silahkan bagi menjadi 5 kelompok. Nah, sudah ya. Sekarang di kelompok masing-masing itu sudah terdapat
satu buah globe itu sebagai perumpamaannya adalah bumi. Kemudian ada satu bola tenis yang kita umpamakan sebagai bulan, dan juga ada senter sebagai perumpamaan dari cahaya matahari ya. Nah, sekarang sebelum anak-anak melakukan pengamatan, simak terlebih dahulu langkah kerjanya yang akan Ibu bacakan. Nah, langkah kerja yang pertama adalah nyalakan senter ke arah globe. Kemudian yang kedua, letakkan bola tenis tepat di antara cahaya senter dan juga globe. Jadi letakkannya itu adalah senter, kemudian bola tenis sebagai bulan dan juga globe sebagai buminya. Kemudian anak-anak silahkan amati apa yang terjadi dan bagaimana gambaran gerhana matahari itu terjadi. Anak-anak akan bisa melihatnya. Silahkan lakukan pengamatan, kemudian jawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Nanti kita juga akan menjawab pertanyaan tersebut secara bersama-sama. Nah, sekarang anak-anak semua sudah selesai melakukan pengamatan ya. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait pengamatan yang sudah anak-anak lakukan tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah bayang-bayang bola tersebut jatuh tepat pada globe? Bagaimana jawabannya sesuai dari yang anak-anak amati tadi? Ya, jawabannya iya. Jadi bayangan bola kecil tadi atau yang kita umpamakan sebagai bulan, bayangannya itu tepat jatuh pada globe atau bumi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, gelap atau terangkah bagian globe yang terkena bayang-bayang bola tersebut? Jawabannya adalah gelap ya, betul sekali. Nah, pertanyaan yang ketiga, menurutmu mengapa tidak semua tempat bisa melihat gerhana matahari pada waktu bersamaan? Nah, ada yang tahu jawabannya? Nah, silakan dari perwakilan kelompok 2. Jawabannya apa? Ya, benar ya, karena bumi itu kan dia tidak diam. Bumi ini mengelilingi matahari dan terus mengelilingi matahari. Jadi otomatis yang bisa menyaksikan gerhana matahari ini tidak bisa bersamaan di semua tempat. Kemudian pertanyaan yang keempat nih ya, daerah mana saja di bumi yang bisa melihat gerhana matahari saat terjadi? Nah, apa jawabannya? Kalau dari kelompok 3 bagaimana jawabannya? Nah, benar ya. Jadi daerah yang bisa melihat gerhana matahari itu adalah daerah yang terkena umbra bulan, mereka bisa melihat gerhana matahari total. Dan juga daerah yang terkena penumbra bulan itu akan melihat gerhana matahari sebagian. Nah, jadi sampai sini anak-anak sudah paham bagaimana itu gerhana matahari? Sudah paham ya? Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang gerhana matahari. Adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silahkan. Ya, benar ya. Jadi di sini Ibu akan menegaskan lagi bahwa gerhana matahari itu terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari ini terjadi ketika bumi, matahari, dan bulan berada pada satu garis lurus, di mana bulan posisinya itu berada di antara matahari dan juga bumi. Jadi cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Jadi makanya ketika gerhana matahari itu ada sebagian permukaan bumi yang menjadi gelap. Dan gerhana matahari itu tadi jenisnya ada 3, yaitu ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total yaitu bagian permukaan bumi yang terkena umbra bulan. Kemudian yang kedua, gerhana matahari sebagian, yaitu bagian permukaan bumi yang terkena penumbra bulan. Dan yang ketiga adalah gerhana matahari cincin, di mana bulan berada pada titik terjauhnya dari matahari. Nah, sampai sini anak-anak paham ya? Wah, alhamdulillah. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.